Salam Budi Luhur, kita bertemu kembali secara online ya di pertemuan kedua mata kuliah Jaringan Komputer 1. Di pertemuan pertama kita sudah bertemu secara live streaming. Sekarang pertemuan kedua saya memberikan video penjelasan kepada kalian. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengenalan jaringan ICT, beberapa definisi seperti definisi LAN, WAN, Internet, definisi jaringan terkonvergensi, ada definisi topologi, cara-cara bagaimana untuk terkoneksi ke internet. Hari ini kita akan membahas tentang dua topik besar, yaitu tentang arsitektur jaringan. Ada 4 itu, fault tolerance, scalabilitas, quality of service, dan security. Dan yang kedua, network trend jaringan pada saat ini. Nah, slide-nya agak banyak ya hari ini, tapi saya usahakan cepat supaya nggak terlalu lama kalian nonton video ini, ya. Karena penjelasan saya ini hanya sebagai panduan tuntunan kalian dalam belajar. Oke, langsung saja. Nah, kita hari ini sebenarnya fokusnya di 4 karakteristik dasar. Jadi, kenapa sih harus dipelajari 4 hal ini? Karena begini, kita semua pasti pengen internet itu selalu ada dalam keadaan baik setiap saat, setiap detik, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Nah, agar supaya jaringan ini bisa mendukung hal seperti itu yang diinginkan oleh pengguna, maka ada 4 hal dasar, 4 karakteristik dasar, 4 sifat dasar yang harus dimiliki oleh jaringan itu sendiri. Ya, 4 karakteristik itu adalah yang pertama disebut dengan fault tolerance, yang kedua scalability, yang ketiga quality of service, dan yang keempat security. Nah, ini akan kita bahas satu persatu pada pertemuan ini. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, fault tolerance. Apa sih itu? Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu jadinya toleransi kesalahan. Nah, maksudnya apa ini? Nah, gini, ini diawali dengan keinginan orang agar internet itu selalu tersedia setiap saat. Nah, tentu, agar bisa terjadi hal seperti ini, tentu kondisi jaringannya itu harus dibuat untuk nggak bisa error. Ya, semaksimal mungkin nggak boleh salah, harus bagus terus. Nah, jadi artinya sebuah jaringan yang mendukung karakteristik fault tolerance, sebuah jaringan yang memiliki sifat fault tolerance yang baik, berarti jaringan tersebut mampu meminimalkan akibat dari kegagalan hardware dan software, serta dapat beroperasi lagi dengan cepat jika kegagalan terjadi. Artinya begini, nggak ada yang bisa menjamin sebuah mesin itu akan selalu hidup dalam keadaan baik 100%. Ya, manusia aja ini pernah sakit, gitu. Ya, apalagi mesin. Di saat-saat tertentu dia bisa aja mengalami gangguan. Nah, tapi yang diharapkan ketika terjadi gangguan, dia harus dapat segera dengan cepat bisa beroperasi lagi dengan baik. Supaya apa? Supaya user, pengguna, itu dapat mendapatkan layanan untuk terkoneksi ke jaringan. Ya, jadi tujuannya fault tolerance yang baik itu artinya bagaimana supaya kalau ada pun kegagalan dalam hal hardware ataupun software terjadi, itu harus dengan sesegera mungkin bisa diatasi. Nah, caranya bagaimana gitu ya. Nah, caranya bisa kita lihat dari gambar ini. Di sini kita lihat dia memberikan contoh menggunakan yang awalnya menggunakan single server, satu server, jadinya dia mengimplementasikan dua buah server atau istilahnya redundant server. Nah, maksudnya gimana? Contohnya aja, web Budi Luhur. Web Budi Luhur kalau hanya punya satu server aja ya nggak apa-apa. Ya, server working, server berjalan, orang bisa mengakses web Budi Luhur. Tapi bagaimana suatu saat kalau server ini down, ya, apakah itu karena apa aja ya, pokoknya dia down, mati sehingga orang nggak bisa mengakses. Nah, itu gimana? Kalau kita hanya menggunakan single server, maka pada saat itu ketika servernya down, orang-orang nggak bisa mengakses halaman web Budi Luhur. Tapi kalau misalnya kita menggunakan redundant server atau lebih dari satu server, artinya redundant server ini ada, misalnya kalau ada dua server ini sama-sama hidup, sama-sama berjalan, isi datanya sama. Ya. Nah, ketika satu server down, server yang sedang aktif,
yang memang yang seharusnya menjadi main server, server utama ini down, secara otomatis akan di-switch ke server yang satu lagi. Sehingga user ketika mengakses web budi luhur, dia nggak tahu bahwa sebenarnya udah ada satu server yang down. Ya dia tetap aja bisa akses. Jadi user itu nggak menyadari, nggak tahu dia itu mengakses server yang mana. Yang penting user tetap bisa mengakses web budi luhur. Ya, jadi ini contohnya penggunaan redundant server ya. Jika satu jalur terputus, maka lalu lintas pesan dialihkan ke server yang lain. Contoh yang kedua, dari fault tolerance bisa kita lihat dari gambar ini. Kalau tadi yang contoh yang pertama adalah penggunaan server ya yang lebih dari satu atau redundant, sekarang yang kita lihat jalurnya, path-nya yang redundant atau connection-nya yang lebih dari satu. Kita lihat. Ini misalnya ada dua kotak warna kuning ini menggambarkan dua buah LAN. Kalau kita lihat di gambar ini, untuk di jaringan LAN yang satu ini, yang sebelah kiri, untuk koneksi ke internet, dia punya dua buah jalur. Ya, kita bisa lihat, pertama ada jalur dari kiri, dan yang kedua jalur dari kanan. Tujuannya apa? Ketika ada satu jalur yang putus, nah di sini contohkan misalnya routernya yang down, ya putus, maka bisa dengan sesegera mungkin dialihkan ke jalur yang satunya lagi, sehingga user yang di sini tetap bisa koneksi ke jaringan internet. Ya, mereka user itu nggak tahu bahwa ada sebuah jalur yang sedang down, sedang putus, dan sekarang sedang dialihkan ya lalu lintas datanya. Ya mereka nggak tahu, yang penting mereka bisa aja terus internetan. Ya. Nah ini fungsinya menggunakan jalur yang redundant ya. Redundant koneksi yang redundant mengizinkan agar jalur-jalur alternatif itu bisa digunakan ketika ada perangkat atau link ya atau kabel yang putus. Sehingga user experience artinya user itu nggak menyadari bahwa itu sudah terjadi, ya nggak ada efeknya. Yang penting dia tetap aja bisa tetap internetan. Nah, di sini dikatakan bahwa proses pengalihan jalur itu harus transparan bagi user. Arti transparan di sini nggak diketahui, nggak disadari oleh user. Sama seperti kita. Kita kalau mengakses google.com hampir selalu bisa, nggak pernah gagal. Ya. Apakah itu menandakan bahwa server Google selalu hidup? Ya kita nggak tahu. Mungkin aja ada server yang pada saat itu mati, tapi mereka menggunakan redundant server yang banyak gitu. Kita nggak tahu. Yang penting pokoknya kita ketika mengakses google.com selalu hidup aja, selalu bisa terus gitu ya. Nah, agar bisa saling switch antara jalur utama dengan jalur alternatif atau server utama dengan server alternatif, tentu di sini harus ada software yang bisa mengakomodasi redundansi tersebut ya. Jadi ini sebenarnya adalah yang harus dijamin oleh jaringan pada saat ini ya, fault tolerance. Nggak boleh berlama-lama ketika terjadi kegagalan. Harus secepat mungkin bisa teratasi sehingga user tidak menyadari bahwa sedang terjadi kegagalan. Yang penting user tetap bisa terlayani dalam hal terkoneksi ke jaringan. Nah, kalau kita bicara fault tolerance, maka kita akan lihat sejarahnya dulu. Ya. Sejarahnya ini kalian bisa baca awalnya. Nah, tapi untuk bentuk jaringan itu dulu namanya itu adalah circuit switch ya. Singkatannya CSCN, circuit switch connection oriented. Nah, seperti inilah bentuk koneksi jaringan pada saat sebelum sekarang ya. Artinya sebelum sekarang itu jaringan telepon. Ini jaringan telepon rumah kalau kalian tahu misalnya nomor 021 ya, ini jaringan telepon rumah. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, istilahnya circuit switching. Apa sih maksudnya circuit switching? Nah, circuit switching ini kalau kita lihat ada telepon di titik A dan titik B. Mereka bisa terhubung karena di tengah-tengahnya ada switch telepon yang saling terhubung ya. Nah, bagaimana sifat koneksi dari jaringan circuit switch ini? Nah, sifatnya itu seperti ini. Jika ada telepon sedang berkomunikasi, telepon A dan telepon B sedang berkomunikasi, maka mereka akan membuat sebuah jalur. Lihat sebuah jalur ini yang udah di highlight warna oranye ya. Ketika mereka sedang ngobrol si A dan si B ini, maka mereka akan mengambil sebuah jalur ya, dari banyak jalur mereka akan ambil sebuah jalur dan jalur ini ya, jalur ini disebut dengan sirkuit. Sirkuit ini akan
hanya bisa digunakan oleh telepon si A dan B ini pada saat mereka sedang aktif. Ya, jadi kalian bisa bayangkan ketika si A dan si B lagi komunikasi, berhasil melakukan komunikasi, koneksi sedang aktif, maka jalur itu akan diberikan hanya untuk mereka. Lalu lintas datanya hanya antara si A dan si B. Jadi bisa kalian lihat, kalau semakin banyak telepon, bersama-sama melakukan komunikasi, maka jalur-jalur ini akan habis dipesan. Ya, si A telepon ke si B, misalnya ada si C dengan si D lagi, ambil jalur yang sedang kosong, seperti itu terusnya. Ya, konsep kerjanya membuat sebuah jalur komunikasi dipertahankan hanya untuk mereka untuk menghubungkan dua buah titik melalui satu jalur yang tetap, ya, dedicated. Nah, bagusnya apa? Ya, tentu bagi si A dan si B yang sedang telepon, mereka bagus karena mereka senang karena satu jalur hanya untuk mereka aja komunikasi data. Tapi secara umum, nah di sini dikatakan during peak period, ketika ada saat-saat yang sedang sibuk ramai, artinya ketika kalau banyak telepon bersama-sama melakukan telepon, maka beberapa telepon akan gagal menghubungi. Karena apa? Karena jalur switch-nya full, penuh. Jadi harus menunggu komunikasi telepon yang lain putus sehingga jalurnya bisa dipakai oleh yang lain gitu. Jadi seperti sebuah antrian. Nah, kelebihan dan kekurangannya bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk mengatasi kekurangannya ya, boros. Kalau kita lihat tadi circuit switching ini kekurangannya adalah boros dalam penggunaan jalur karena ketika si A dan si B bertelepon, jalur itu hanya untuk mereka. Nggak bisa digunakan oleh telepon yang lain kalau mereka mau berkomunikasi. Maka untuk mengatasi kekurangan ini, dikembangkanlah model yang baru. Model ini disebut dengan packet switch network. Inilah bentuk jaringan, konsep jaringan yang dipakai hingga saat ini. Packet switch network. Ya. Ini maksudnya gimana? Nah, pesan yang mau dikirimkan ketika terjadi komunikasi, itu pesannya itu dipecah dulu menjadi blok-blok data. Kemudian blok-blok data ini nanti dikasih pengalamatan, alamat tujuan, terus blok-blok data ini atau yang disebut dengan paket ini bisa dikirim melalui jalur yang berbeda-beda. Setelah nanti sampai tujuan, baru disusun ulang. Oke, kita lihat contohnya, gambarnya. Nah, seperti ini. Ya, sekarang digambarkan switch-nya diganti jadi router ya. Router ini dianggap sebagai pengirim paket. Nah, kita lihat kalau ada titik A dengan titik B mau berkomunikasi, ya apakah itu komputer menghubungi server gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan? Ketika pesan mau dikirimkan, kalau pesannya ukurannya besar, maka pesan itu akan dipecah-pecah dulu, dipotong-potong jadi kecil-kecil. Setelah dipotong-potong kecil-kecil, setiap pesan yang kecil-kecil ini akan dikasih alamat. Alamat pengirimnya siapa dan alamat tujuannya siapa. Makanya gambar ini digambarkan dia seperti surat yang dimasukkan ke dalam amplop. Surat itulah pesan yang mau dikirimkan ke titik yang lain, ke sebuah server. Nah, kalau surat ini panjang, lebar, maka itu dipecah-pecah dulu, ya dipecah-pecah. Terus setiap pecahan dimasukkan ke amplop. Amplopnya ini dituliskan alamat sumber dan alamat tujuan. Udah semua amplopnya dituliskan alamat sumber dan alamat tujuan, baru amplop ini semua paket-paket ini dikirimkan. Dikirimkan melalui jalur mana? Bebas melalui jalur mana aja. Tapi router akan berusaha memilih jalur yang paling cepat sampai tujuan. Maka kita lihat, walau pesannya dari komputer ini ke server, tapi paket itu bisa aja melalui jalur atas, jalur tengah, jalur bawah. Nah, nanti kalau udah sampai semua paket itu di tujuan, ya, karena tadi dipecah-pecah di awal, maka di tujuan paket itu nanti akan disusun ulang. Mana pesan yang halaman pertama, pesan yang halaman kedua, pesan yang halaman ketiga, pesan yang halaman keempat. Disusun ulang dulu jadi satu dokumen yang benar, barulah server akan membaca pesannya secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini tulisannya,
Paket switching tidak ada fixed path, tidak ada jalur tetap yang established. Ya, setiap paket yang dipecah-pecah itu bisa melalui jalur mana aja. Tapi diusahakan dia akan memilih jalur yang tercepat untuk sampai ke tujuan. Sehingga apa keunggulannya dibanding tadi yang circuit switch? Nah, ini dia. Banyak jalur yang bisa digunakan oleh semua perangkat. Ya. Kalau tadi circuit switching, ketika komunikasi perangkat A dengan perangkat B, maka jalur itu hanya untuk mereka. Tapi ini semua jalur bisa digunakan oleh berbagai macam perangkat. Itu. Kenapa bisa digunakan oleh berbagai macam perangkat? Karena paket yang mau dikirimkan dipecah-pecah dan dikasih alamat tujuan. Bahkan dikasih ada istilahnya dikasih sequence number, nomor urut, supaya nanti di tujuan bisa disusun ulang. Nah, akibatnya ini memaksimalkan bandwidth jaringan. Memaksimalkan pet jalur-jalur yang ada di jaringan. Sehingga penggunaan jalur itu maksimal. Setiap perangkat yang berkomunikasi bisa menggunakan jalur-jalur yang sudah disediakan itu. Ya. Nah, kalau di sini dikatakan ketika masuk ke periode-periode yang peak, yang sibuk, yang tinggi, banyak pengiriman pesan dari tiap-tiap perangkat, mungkin memang jalur ini nanti akan ramai dengan paket-paket data, tapi nggak ada yang ditolak, dinaik. Ya. Kalau tadi di circuit switching ditolak karena jalurnya penuh, tapi kalau ini nggak ada yang ditolak karena jalur itu bisa digunakan secara maksimal. Cuman kalau kita baca nanti kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya tentu dia bisa memaksimalkan jalur-jalur ini untuk pengiriman pesan, tapi sedikit kekurangannya adalah karena pesan-pesan itu sebelum dikirimkan harus dipecah-pecah dulu, dan nanti sampai di tujuan akan disusun ulang, maka ada proses. Ya, ibaratnya pesan itu dimasukkan ke dalam amplop, maka ada proses di amplop itu dituliskan, ini pengirimnya siapa, ini tujuannya kemana, dan ini pesan urutan berapa, biar nanti bisa disusun ulang. Nah, tentu bayangkan kalau ada 10 amplop, satu pesan besar dipecah jadi 10, maka ada 10 kali proses penulisan di amplop. Kalau suatu pesan besar dipecah ke 100 pesan, maka 100 pesan ini akan dimasukkan ke dalam 100 amplop, ada 100 kali penulisan. Alamat sumber, alamat tujuan, sequence number, dan hal-hal lainnya. Nah, tentu ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, maka kalau kalian pernah menggunakan komunikasi telepon rumah dan kalian membandingkan telepon paket switching, misalnya pakai voice over IP atau WhatsApp voice call, maka kita bisa membandingkan mana yang lebih jernih. Pasti tetap telepon suara, komunikasi telepon rumah itu lebih jernih, ya, lebih jernih dan delay-nya nggak ada, hampir tidak ada. Kalau kita bandingkan dengan WhatsApp voice call, ya itu ada delay dan tidak terlalu jernih, gitu ya. Kenapa? Ya karena ada proses-proses penambahan informasi-informasi ini. Ini disebut penambahan informasi ini disebut dengan enkapsulasi. Nanti kita pelajari enkapsulasi di slide selanjutnya. Nah, itu yang membedakan. Oke. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya, perbandingannya. Kalau circuit switching network, jaringan yang berbentuk circuit switching, bisa kita lihat, misalnya ada telepon yang berwarna biru ini, menelepon ke yang warna biru juga, maka mereka langsung akan mengambil sebuah jalur di jaringan hanya untuk mereka, si biru. Kalau ada lagi telepon, di saat yang bersamaan, merah telepon ke merah, si merah ini akan mengambil jalur lagi untuk komunikasi mereka. Jadi kalau ada telepon lagi, satu lagi, di saat bersamaan mau bertelepon juga, nggak bisa, ini udah full dipesan untuk yang dua ini. Walaupun teleponnya itu diam-diaman gitu ya, telepon si merah ini dengan si merah satu lagi, itu teleponnya diam-diaman, tetap nggak bisa digunakan oleh komunikasi yang lain. Karena yang penting itu udah dipesan jalurnya gitu. Ibarat jalan raya walaupun lebar, tapi ada satu jalur khusus busway, walaupun busway-nya nggak ada lewat, tetap aja orang lain nggak boleh menggunakan jalur itu. Gitu ya. Nah, beda dengan paket switch network. Kalau kita lihat gambar ini, paket switch network,
pesan yang mau dikirimkan, misalnya dari telepon biru ke biru, pesan yang mau dikirimkan dipecah-pecah jadi potongan kecil-kecil, baru dikirimkan. Kirimkan bisa melalui jalur mana aja, ya. Yang menurut router itu jalur yang paling cepat. Ada telepon lagi merah mau ke merah, ya pesannya juga dipecah jadi kecil-kecil, dikirimkan ke jalur yang lain. Kalau misalnya ada telepon lagi yang lain, ya bisa aja gunakan jalur lagi. Jalur itu digunakan secara bersama-sama. Oke, jika ada pertanyaan, kalian tuliskan pertanyaannya di forum pertemuan yang ada di e-learning. Karakteristik kedua yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki oleh jaringan adalah jaringan itu harus punya sifat scalable. Skalabilitas. Apa arti skalabilitas? Skalabilitas adalah jaringan yang mampu berkembang, mampu dikembangkan dengan cepat. Artinya kalau ada user yang mau tergabung ke jaringan tersebut, bisa. Ya. Dan ketika penambahan user yang baru itu nggak mempengaruhi kinerja jaringan dan tidak mempengaruhi user yang sudah bergabung sebelumnya. Contoh sederhananya kita lihat gambar seperti ini. Ada dua buah warna kuning ini, dua kotak warna kuning ini adalah dua buah jaringan LAN. Tiba-tiba ada kebutuhan sehingga kita mau membuat sebuah jaringan yang baru. Ketika kita mau menambah jaringan yang baru, apakah ini menjadi masalah bagi jaringan yang lama? Seharusnya nggak ada masalah. Tinggal tambahin aja kabel, tarik kabel, tambahin ke switch, switch terhubung ke komputer. Ketika proses penambahan ini dilakukan, LAN 1 dengan LAN 2 ya tetap aja berjalan seperti biasa. Tidak terganggu. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa penambahan user ataupun penambahan jaringan itu nggak mempengaruhi existing user, nggak mempengaruhi user yang sudah ada sebelumnya, bahkan tidak mempengaruhi performance dari layanan, tidak mempengaruhi performance terhadap user sebelumnya. Jadi user sebelumnya ya tetap bisa beraktivitas di jaringan dengan lancar-lancar aja. Gitu. Nah, contoh sederhananya skalabilitas ini adalah ya bagaimana setiap hari pasti ada aja orang yang membeli berlangganan paket internet. Ya, kita bayangkan aja satu Telkomsel. Setiap hari pasti ada aja orang yang beli paket internet, orang baru, pelanggan baru beli internet. Jadi makin lama pelanggan internet Telkomsel makin lama makin besar. Berarti jaringannya makin lama makin besar. Apakah itu mempengaruhi user yang sudah ada sebelumnya? Ya, sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi gitu. Ya. Jadi bahkan ya kalau dia mau gabung ya kita nggak perlu tahu gitu. Yang penting kita tetap bisa internetan gitu. Jadi jaringan itu mampu berkembang ya, usernya bisa bertambah tanpa mempengaruhi kinerja, tanpa mempengaruhi performance dari user-user yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa baca ini contoh koneksi antar ISP. ISP itu Internet Service Provider, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa menjual agar customer orang bisa terkoneksi ke internet. Ya. Sebenarnya bagaimana koneksi itu terjadi? Semua ISP itu sebenarnya harusnya saling terhubung. Jadi kalau kita tahu misalnya kalau di Indonesia ISP itu adalah sekaligus ISP besar di Indonesia itu sekaligus perusahaan telekomunikasi. Jadi Telkomsel, Telkom, Indosat, XL, Smartfren, itu semua juga bisa disebut sebagai ISP karena mereka juga jualan koneksi ke internet. Nah, sebenarnya semua perusahaan ini punya koneksi gitu. Saling berkoneksi satu sama lain gitu. Nah, mereka juga membuat koneksi ke ISP atau perusahaan telekomunikasi di negara lain. Makanya kita sering dengar kalau Telkomsel di Singapura roamingnya ke perusahaan apa, kalau XL di Singapura roamingnya dengan perusahaan apa. Nah, itu mereka membangun koneksi antar satu perusahaan, antar satu ISP dengan ISP yang lain. Nah, sehingga seluruh ISP di seluruh dunia ini saling terhubung. Nah, contoh di sini memang menggambarkan dulu idealnya seperti ini. Ada yang disebut dengan tier 1 ISP, ISP level 1, tingkat 1, ada ISP level 2, ada lokal ISP. Yang tier 1 itu perusahaan-perusahaan yang paling besar. Kemudian dia jual ke perusahaan yang lebih kecil. Kemudian dia jual lagi ke perusahaan yang lokal.
lokal inilah yang jual layanan internet ke orang-orang seperti kita, ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor. Tapi sekarang nggak seperti ini lagi konsepnya. Karena apa? Telkom itu contohnya, Telkom itu adalah sebuah perusahaan besar, ISP level 1, tier 1. Tapi Telkom juga langsung jualan ke kita, langsung jualan ke rumah-rumah, itu contohnya IndiHome. Jadi konsep-konsep eh, seperti jualan dari agen tunggal ke distributor, ke pengecer, itu nggak ada lagi di Indonesia. Ya perusahaan besar Telkom langsung aja jual, bisa langsung jual ke rumah-rumah, ke kantor-kantor. Oke. Yang ketiga, mengenai quality of service. Karakter atau sifat dari jaringan yang harus dimiliki oleh jaringan. Quality of service. Apa maksudnya quality of service? Kualitas layanan. Nah, tentu orang kalau mau koneksi ke internet, ke jaringan, harus dapat layanan yang aman, gitu ya, yang bagus, yang berkualitas lah, gitu. Nah, kita tadi udah belajar menyinggung tentang paket switching. Paket switching itu ada sedikit kelemahan. Karena apa? Sedikit kelemahan. Ada proses penulisan amplop. Kalau nanti semua paket-paket itu sampai di tujuan, ada proses penyusunan ulang. Nah, itu ada butuh waktu, gitu ya. Nah, bisa kita bayangkan gimana kalau datanya sangat besar, atau pada saat itu sangat banyak perangkat saling berkomunikasi satu sama lain, gitu kan. Nah, apalagi ya di sini dikatakan saat ini, ya di saat-saat ini beda sekali dengan tahun-tahun 2000-an awal. Saat ini rata-rata komunikasi ya itu mainnya suara atau video. Ya, kita sudah tahu bahwa ukuran data suara dan video itu jauh lebih besar daripada teks gitu. Maka ukuran datanya besar. Paket datanya besar, dipecah jadi kecil-kecil jadi paket yang sangat banyak. Maka ada proses-proses enkapsulasi yang membutuhkan waktu yang semakin lama. Nah, tentu ini akan menjadi masalah gitu ya. Masalahnya jika jaringan itu padat. Artinya padat pada saat itu sangat banyak orang yang menggunakan jaringan. Nah, akibatnya bisa terjadi kebutuhan atas layanan melebihi kapasitas jaringan. Orang bersama-sama semua masuk ke internet, ada yang main game online, ada yang yang video conference live, ada yang nonton film streaming, ada yang chatting-chattingan aja, ada yang browsing-browsing aja gitu, semuanya sama-sama. Nah, kadang-kadang hal seperti ini bisa membuat kapasitas jaringan full, bahkan nggak sanggup jaringan memenuhi semua permintaan ini. Maka hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya kekurangan bandwidth. Nah, kalau kurang bandwidth itu gimana sih? Ya, kalau kita anggap jalur media itu adalah seperti pipa air, jalur ya. Berapa sih kapasitas air ini? Kapasitas pipa ini untuk mengaliri air. Nah, airnya itulah data-data itu yang mengalir. Kita kirim nonton film, ya, browsing apa segala macam itu seperti air yang mengalir di pipa. Nah, kecepatan pipa inilah disebut dengan kemampuan pipa ini untuk mengaliri data-data itu atau air, itulah disebut dengan bandwidth. Ya. Jadi, kalau misalnya, ya gampang aja ya, besarin aja dong bandwidth-nya gitu, supaya semua orang bisa lancar dalam berkomunikasi. Ya, tapi itu kan nggak segampang itu, nggak semudah itu. Ada keterbatasan-keterbatasan ya, masalahnya contohnya keterbatasan biaya atau keterbatasan teknologi gitu ya. Jadi memang udah segitu kapasitas kemampuan dari bandwidth itu. Nah, tentu oleh karena itu maka harus akan dilakukan antrian. Ya. Saat volume paket lebih besar daripada kemampuan dari network itu, ya banyak sekali orang ingin internetan di saat yang bersamaan. Begitu besar-besar lagi paket penggunaan internetnya. Nggak mampu network ini untuk melayani ini semua, maka akan ada antrian. Ya, antrian akses masuk ke jaringan, antrian ini tentu akan mengakibatkan ada pihak yang mengalami keterlambatan atau delay. Bahkan kalau udah terlalu padat sekali, akan ada user yang ketika mau masuk internet paketnya itu dibuang, jadi dia gagal. Ya, gagal mendapatkan akses karena lagi penuh.
Nah, jadi gimana caranya supaya ada keadilan gitu dalam mengakses jaringan? Maka dibuatlah mekanisme quality of service. Ya, intinya mekanisme quality of service dibuatlah bentuk prioritas terhadap data-data itu sendiri. Nah, prioritasnya gimana? Nah, kita bisa lihat dua gambar ini. Gambar yang di atas adalah bagaimana, nah ini digambarkan seperti pipa air, yang mengalir di pipa ini adalah data-datanya. Ya. Jadi kemampuan pipa untuk mengaliri data-data ini, itulah yang disebut dengan bandwidth. Nah, kalau kita nggak pakai quality of service, ada orang yang mengakses ke jaringan untuk browsing-browsing, ada orang yang mengakses jaringan untuk nonton film misalnya, ini entertainment traffic. Kemudian ada orang yang mengakses jaringan untuk mengakses critical traffic misalnya untuk akses perbankan, keuangan. Nah, tanpa mekanisme quality of service, tanpa mekanisme prioritas data, ya maka jaringan akan melihat, ya tergantung, jaringan akan melayani siapa yang duluan aja, bebas-bebas aja. Tapi biasanya jaringan akan mengutamakan layanan-layanan yang sifatnya real time. Real time itu yang memang harus segera bentuk komunikasi yang harus segera mungkin dikirimkan. Contohnya, telepon, ya, atau video conference, atau live streaming, game online, karena itu sifatnya live, itu akan diutamakan, sifatnya yang real time. Tapi kalau browsing, ya kan browsing bisa delay sedikit, itu jadi mendapatkan prioritas yang lebih belakang. Nah, ini akan menjadi berbahaya gitu. Karena belum tentu yang sifatnya live streaming itu lebih berguna. Masa orang main game online lebih diutamakan gitu kan penggunaan bandwidth-nya, maka harus ada kontrol terhadap prioritas data. Nah, kita lihat contoh gambar yang kedua, inilah bentuk bandwidth yang menggunakan kontrol terhadap quality of service. Jadi dikasih kapasitasnya. Kalau untuk traffic normal, untuk browsing chatting, dia bisa sekian. Untuk live streaming, entertainment traffic sekian. Untuk critical traffic yang warna hijau sekian. Gitu. Jadi diatur quality of service-nya. Nah, siapa yang ngatur ini? Bisa diatur oleh router. Ya, quality of service diatur oleh router untuk menjamin prioritas. Ya, prioritas yang disesuaikan dengan tipe dari komunikasinya dan kepentingan dari organisasinya. Jadi kalau menurut kita misalnya di sebuah perusahaan, kita memberikan akses internet kepada seluruh orang yang bekerja di perusahaan, nggak apa-apa, bebas internetan, tapi kita atur prioritasnya. Kalau untuk browsing-browsing aja, bisa cepat. Kalau untuk sifatnya yang live streaming, dikasih prioritas yang terakhir gitu. Untuk kritikal besar juga gitu. Jadi diatur sedemikian rupa. Nah, secara default kita lihat di sini, secara kebiasaan prioritas yang diberikan nomor satu adalah traffic yang sifatnya real time ya. Real time itu yang sedang live conference gitu ya, telepon, video conference live gitu. Yang kedua yang sifatnya streaming traffic, streaming nonton movie misalnya gitu. Kemudian yang ketiga transactional traffic, akses keuangan. Yang keempat browsing. Yang kelima bulk traffic. Bulk traffic misalnya kita mengirim email ke banyak orang secara bersama-sama yang sifatnya bulk. Nah, ini bisa kita atur sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan organisasi. Nah, kalau dari gambar ini bisa kita lihat di sebuah jaringan ini ada yang pakai untuk telepon, ada yang pakai untuk transaksi finansial, ada yang untuk akses web. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat yang diutamakan adalah yang live streaming untuk telepon. Yang nomor 2 adalah financial transaction, yang nomor 3 adalah akses ke web. Maka bisa kita lihat di jaringan yang diutamakan lebih banyak terkirim paketnya adalah yang warna merah, yaitu yang voice over IP. Yang nomor 2 yang warna kuning, yaitu financial transaction. Dan yang ketiga, yang paling rendah mendapatkan prioritas adalah layanan web.
Nah, ya, dengan penerapan quality of service dapat diatur agar komunikasi yang lebih penting bisa mendapatkan prioritas. Oke. Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Kenapa sih ini harus dikasih prioritas? Kenapa sih ini nggak apa-apa lower prioritas? Gitu ya. Ya, kalau kita lihat streaming video atau audio, kenapa dia bisa mendapat prioritas tertinggi? Karena kalau dia nggak prioritas, nanti gambarnya macet-macet. Contohnya video conference, gitu kan nggak enak kalau macet-macet. Yang kedua, kalau transaction vital, contohnya transaksi keuangan, wah ini harus sangat diutamakan ya, harus cepat. Karena ya sangat bahaya sekali kalau misalnya kita transaksi keuangan gitu, kita transfer uang, tapi saldo kita nggak berkurangnya 5 menit lagi gitu, wah itu berbahaya sekali seperti itu ya. Nah, cuman untungnya transaksi-transaksi keuangan itu adalah ukurannya kecil karena dia berbasis teks, gitu, jadi bisa cepat. Nah, sementara kenapa akses web itu mendapatkan prioritas yang rendah ya karena seperti tadi yang sempat saya singgung, kalaupun ketika kita mengakses web, sebuah web agak lama sedikit ya nggak ada masalah gitu, nggak membahayakan gitu. Oke, yang keempat adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh sebuah jaringan adalah masalah keamanan. Tentu harus aman jaringan itu, gitu ya. Semakin ke sini kemajuan era Internet of Things, Internet of Everything, masalah keamanan ini semakin lama semakin diperbincangkan ya. Sehingga sampai di kampus kita juga ada jurusan cyber security gitu. Banyak usaha, banyak perangkat, banyak prosedur diimplementasikan agar bisa jaringan tersebut semakin aman. Nah, kalau kita lihat contoh di gambar ini, pengamanannya bisa dari sisi infrastruktur fisik dan bisa juga dari sisi infrastruktur logik. Kalau fisik berarti ada perangkat fisik yang dibuat untuk mengamankan. Ya, contohnya apa? Kalian di pertemuan pertama udah kita singgung tentang fungsi dari firewall. Firewall adalah perangkat fisik yang untuk mengamankan. Tapi router juga bisa memfilter. Ya, dia juga bisa sebagai perangkat untuk mengamankan. Nah, kalau dari sisi logik, ya kita menggunakan autentikasi buat login, password untuk mengakses ke sebuah server misalnya atau ke sebuah untuk akses kemana gitu. Nah, itu artinya kita membuat pengamanan dari sisi infrastruktur logik. Nah, ini gambarnya ya. Ini ada sebuah firewall yang tadi saya singgung. Firewall ini, kalau ini adalah jaringan kita, maka firewall ini tujuan utamanya adalah untuk mencegah serangan dari luar, external threat. Ancaman-ancaman yang datang dari luar untuk masuk ke jaringan itu dihambat, difilter oleh yang namanya firewall. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya, gimana sih kalau kita kalau jaringan itu nggak aman, apa akibat-akibatnya ya, bahaya sekali ya pencurian-pencurian data. Jaringan yang sudah terlindungi aja masih bisa dicari bug-nya, dicari kelemahannya gitu ya. Kalian bisa carilah informasi apa namanya di internet yang terakhir ini username dan password Tokopedia ya berhasil diambil, di-share lagi gitu. Nah, itu akibat-akibat dari kurangnya keamanan. Nah, contoh-contoh serangan yang umum pada jaringan. Nah, ini apa aja ya, hanya definisi-definisi aja. Ada yang namanya virus, worms, dan Trojan horse. Nah, ya ini bisa kalian baca. Tapi kalau kita cerita virus, worm, dan Trojan horse, dia sifatnya mau merusak, bukan mau mencuri. Ya, virus, Trojan horse, sifatnya dia ingin merusak sebuah layanan. Apakah dia bikin jadi lambat, ya kalau worm itu hanya bikin lambat, atau dia bikin rusak, jadi nggak bisa diakses lagi. Gitu. Tapi kalau sifatnya spyware atau adware, nah ini dia berusaha untuk mencuri sebuah data. Jadi dia kalau biasanya spyware atau adware, biasanya kadang-kadang, nah ini bagi orang-orang yang suka mendownload ya installer bajakan, di-download dari internet. Nah, ini agak bahaya karena
bisa aja di situ di installer itu udah ada sebuah adware. Ya, ketika kita install di komputer kita, nanti itu akan mengumpulkan informasi-informasi tentang pengguna. Baru nanti secara otomatis dia akan mengirimkan data-data rahasia itu. Nah, ini yang berbahaya. Ada juga yang sifatnya attack ya, zero day attack atau zero hour attack. Nah, ini tujuannya untuk menyerang sebuah server misalnya atau sebuah jaringan untuk mematikan jaringan tersebut ya. Atau hacker attack sama juga serangan dari orang atau sekelompok orang ya untuk merusak atau mengganggu layanan. Ada juga ini yang paling umum denial of service ya, DOS atau DDoS. Sama juga ini untuk merusak aplikasi supaya layanannya terganggu. Nah, ada sifat-sifat. Ada satu lagi yang namanya data interception and thief. Nah, ini berusaha ketika komunikasi itu terjadi, ada pengiriman data dari A ke si B, dia ini berusaha mencuri data, mengintercept ya di tengah-tengah. Jadi berusaha masuk di tengah-tengah, kemudian dia mencoba bisa mencuri, bahkan dia bisa juga mengubah informasi itu. Nah, ini sangat berbahaya. Satu lagi ada identity theft. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencuri hak akses. Ya, jadi dia juga mencuri. Kalau ini mencuri, tapi dia fokusnya mencuri hak akses. Nah, ini seperti tadi yang saya singgung tentang pencurian username password di Tokopedia. Ada dua jenis keamanan jaringan yang dapat dilakukan. Satu keamanan dari sisi infrastruktur atau keamanan fisik, yang dua dari sisi keamanan konten atau isi. Kalau keamanan fisik, ya dari namanya aja fisik, berarti kita pakai perangkat-perangkat fisik, ya, membuat firewall, konfigurasi router, atau juga membatasi hak akses, ya, supaya jaringan itu aman. Tapi kalau dari sisi keamanan konten, nah ini informasi yang mau dikirimkan itu dilindungi. Ya, apakah itu dienkripsi menggunakan metode segala macam ya, kriptografi, apa steganografi. Nah, ini mengenai keamanan konten nanti itu disinggung di mata kuliah keamanan komputer. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Intinya keamanan jaringan harus bisa mencegah terjadinya pencurian informasi, mencegah modifikasi informasi, dan mencegah serangan supaya aman. Ya, kalau kita lihat gambar ini, di luaran itu ada pencuri-pencuri gitu, kriminal, bahkan pesaing yang mau merusak jaringan kita, tempat kita bekerja, tempat kita belajar. Maka lingkungan kita ini harus kita lindungi, apakah itu dengan firewall, apakah datanya dienkripsi, ya, atau apakah membuat aturan-aturan hak akses biar aman. Oke. Nah, ini kalian bisa baca sendiri, kerahasiaan dijaga dengan hanya mengizinkan user, proses, atau perangkat yang terkait untuk membaca data. Implementasi yang paling mudah adalah penggunaan password. Bagaimana kalian pasti pernah lah buat sebuah username, membuat sebuah email gitu ya, entah apa itu di Gmail, pasti passwordnya itu ketika membuat password dipaksa harus ada karakternya, harus ada angkanya, harus ada huruf besarnya gitu ya. Bahkan yang baik itu sebenarnya password itu harus diganti secara berkala dan passwordnya harus diganti dengan kata-kata yang baru, nggak boleh diulangi dari password-password sebelumnya. Nah, integritas komunikasi kalau kita bahas tentang integritas, apa sih arti integritas itu ya? Ada dua integritas yang harus dijaga setiap terjadi komunikasi. Pertama, yang disebut dengan integritas data, dan yang kedua adalah integritas sumber. Apa maksudnya integritas data? Kalau integritas data artinya ketika si A mengirimkan pesan ke si B, ketika si A mengirimkan data ke si B, maka ada jaminan bahwa data ini yang terkirim dari A ke B itu nggak ada perubahan. Bagaimana si A menuliskan pesan itu, begitu juga si B membaca datanya. Jadi nggak ada di tengah-tengah data itu hilang atau bertambah. Nah, ini berhubungan dengan tadi salah satu serangan interception. Ya, interception adalah yang mencegat
di tengah, melihat informasi, mencuri di tengah, baru dia mau mengubahnya, misalnya gitu. Yang kedua, integritas yang harus dijaga itu adalah integritas sumber. Ya. Artinya apa? Ada jaminan bahwa pengirim identitasnya itu telah divalidasi. Ya, artinya kalau si A mengirimkan pesan ke si B baca, oh ini dari si A, itu memang benar-benar dari si A. Bukan dari si C yang pura-pura jadi si A. Itu pemalsuan identitas. Nah, jadi harus ada dua integritas dalam komunikasi yang harus dijaga. Data itu nggak boleh berubah, pengirimnya harus memang benar-benar adalah pengirim yang benar gitu, ya, nggak berubah. Nah, supaya ini terjaga integritasnya, biasanya itu digunakan metode-metode enkripsi, metode-metode kriptografi ya, digital signature, algoritma hash ya, yang mungkin yang kalian tahu SHA ya, kemudian mekanisme checksum. Nah, ini nanti dipelajari di mata kuliah keamanan komputer. Itu untuk menjamin bahwa pengirimnya adalah benar-benar si pengirim tersebut ataupun datanya tidak berubah ketika di perjalanan. Nah, ini dia yang mau dikatakan di slide ini adalah kita memang berusaha mengamankan jaringan kita berusaha mengamankan layanan kita. Tapi nggak ada gunanya data itu aman seaman-amannya. Tapi ketika orang butuhkan, nggak bisa diakses. Gitu ya. Nah, karena itu, maka kita perlu jaringan yang, nah ini disinggung di karakteristik yang pertama, membangun jaringan yang infrastrukturnya redundant, dapat mengurangi beban ancaman ini. Redundant artinya few single point of failure. Nah, jadi sebenarnya menggunakan jalur yang redundan atau server yang redundan, tapi tetap sama-sama aman, itu bisa menjamin layanan jaringan tetap berjalan, reliable, ya, dapat diandalkan. Jadi sebenarnya karakteristik yang 4 ini tadi harus sama-sama berjalan, nggak boleh hilang satu. Ya, jaringan itu harus fault tolerance, ya, harus mampu melayani user 24 jam gitu ya. Artinya kalau ada pun terjadi kegagalan harus secara cepat itu bisa teratasi dengan berbagai metode yang digunakan. Yang kedua, jaringan itu harus dapat berkembang, scalable ya, dan performance-nya tetap terjaga. Yang ketiga, jaringan itu harus memiliki mengimplementasikan quality of service, artinya harus ada prioritas pengiriman data ya supaya semua user adil dalam menggunakan layanan jaringan. Kemudian yang keempat, security. Jaringan itu harus aman dengan mengimplementasikan berbagai metode keamanan. Oke. Ini 4 hal, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di forum pertemuan. Selanjutnya, ini sedikit lagi tentang keamanan. Nah, terus untuk keamanan biasanya apa? Nah, untuk keamanan dasar di komputer-komputer kita atau usaha-usaha kecil biasanya ya pakai antivirus aja. Ya antivirus ataupun anti spyware. Nah, kemudian ya pakai firewall filtering, ya kadang-kadang juga yang default Windows punya gitu. Tapi kalau bisa ya memang selalu diaktifkan dan selalu diupdate. Ya. Nah, penggunaan antivirus juga jangan banyak-banyak gunakan antivirus, nggak ada juga gunanya. Ya, tapi yang paling penting adalah antivirus yang digunakan adalah antivirus yang paling update. Ya. Tapi kalau untuk korporat, perusahaan besar, biasanya keamanannya selain menggunakan antivirus gitu ya, dia biasanya pasti menggunakan firewall. Nah, dia biasanya menggunakan, ini yang mungkin baru kalian dengar, intrusion prevention system. Ya, ada IPS, ada IDS, intrusion prevention system atau intrusion detection system. Artinya ada sebuah sistem yang bisa membaca kebiasaan jaringan, membaca lalu lintas data, sehingga dia bisa mengamati ada nggak pada saat tersebut ancaman yang mungkin saja bisa terjadi. Ya, misalnya ini kenapa ada data yang masuk, data yang nggak jelas gitu. Nah,
dia bisa saja menghambat itu. Ya, mengambil kesimpulan sendiri. Oh, data ini diblok sehingga jaringan tetap aman. Itu ada sistem yang disebut dengan intrusion prevention system. Atau juga perusahaan bisa mengimplementasikan virtual private network. Pasti kalian tahu lah VPN ya. Tapi kalau perusahaan nggak mau gunakan VPN yang gratisan, pasti yang bayar gitu ya. Supaya mendapatkan koneksi yang private tapi secara virtual. Nah, ini juga jadi pertimbangan kalian. Kalau saya ingin dapat jaringan yang private, kok ada ya perusahaan ngasih jaringan yang private tapi gratis gitu. Jangan-jangan private sih private, tapi perusahaan tersebut baca data yang mengalir di yang kita gunakan itu bahaya ya. Makanya hati-hati menggunakan VPN gratisan. Kalau perusahaan menggunakan VPN ya pasti gunakan VPN yang berbayar. Oke. Oke, itu satu topik besar tadi mengenai karakteristik jaringan. Sekarang kita membahas topik yang kedua, network trend. Nah, ini mengenai tren-tren aja. Ya, kita baca bagaimana sih sekarang tren-tren jaringan saat ini gitu. Nah, ini dari tabel ini kalian bisa baca satuan-satuan ya. Nah, yang paling penting sih sebenarnya ini. Jangan sampai salah ya. Membedakan bit dengan byte ya. Kalau bit itu B kecil, kalau byte itu B besar. Ya. Kalau bit itu artinya angka biner, 0 atau 1. 1 byte itu terdiri dari 8 bit. 1 byte 8 bit. Kalau kalian suka lihat kecepatan-kecepatan, berapa sih kecepatan kabel LAN ya atau yang disebut dengan kabel UTP 100 Mbps. B-nya besar apa kecil? Kecil ya, megabit per second. Kecepatan-kecepatan di iklan-iklan itu 4G berapa gitu ya, 3G dulu berapa, megabit per second, gigabit per second. Dia B kecil ya, gigabit kecepatan itu. Nah, di atasnya kali 1000 kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Nah, selanjutnya ini udah agak-agak jarang didengar ya, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. Oke. Nah, kita bisa lihat bagaimana lalu lintas data di internet. Bisa bayangkan ya, 92 kalian belum lahir, per hari itu lalu lintas traffic internet itu hanya 100 GB. 5 tahun kemudian langsung 100 GB per jam. Tahun 2007 2000 GB per second. Ya. 2015 20.000 GB per second. 2020 nggak tahu lagi. Nah, ini kenapa bisa lama-lama makin lama traffic di internet makin lama makin besar datanya, lalu lintas data di internet makin lama makin besar. Satu jawabannya ya karena semakin ke sini layanan-layanannya yang semakin banyak adalah layanan-layanan video suara. Kalau dulu tahun 92, 97 itu masih teks kebanyakan. Nah, kemudian masuk lagi kita ke era Internet of Things, Internet of Everything, di mana nggak hanya komputer dan smartphone aja yang terhubung ke internet. Berbagai macam perangkat sekarang diusahakan agar bisa terhubung ke internet. Akhirnya lalu lintas data di internet semakin lama semakin besar. Gitu ya. Kalian bisa baca lah ini ya. Setiap hari ada berapa post di tweet, berapa puluh ribu video di YouTube yang dilihat, segala macam. Makin lama data makin naik. Nah, bisa kita lihat di grafik ini, penggunaan data memang semakin lama semakin meningkat, tapi kita bisa lihat orang itu makin lama gunakan perangkat apa sih untuk mengakses internet? Ternyata semakin lama semakin banyak ya orang gunakan tablet ya, untuk mengakses internet. Apa nih smartphone, tablet juga makin lama makin besar. Ya, artinya orang udah bisa bekerja ya, karena ini didukung oleh tablet-tablet yang semakin bagus, ya smartphone semakin bagus, sehingga bisa digunakan untuk bekerja atau untuk mendapatkan layanan-layanan hiburan. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah perangkat yang terkoneksi ke internet akan berjumlah 3 kali lipat dari populasi. Ya, ini sejalan ya, karena
Kita aja bisa lihat sendiri sekarang, setiap orang bisa punya lebih dari satu perangkat yang terhubung ke internet. Dan bahkan kalau kita bicara smart home, rumah cerdas, ya banyak perangkat yang bisa terhubung ke internet. Nah, bisa kita lihat di sini tahun 2019, 60% dari lalu lintas IP adalah data berbasis video. Makanya saya nggak heran kalau mahasiswa zaman sekarang udah nggak baca buku lagi, lebih senangnya nonton video tutorial, gitu ya, baru ngerti, ya, karena memang eranya sudah berubah. Oke, kalian bisa tonton video ini di YouTube ya mengenai bagaimana Internet of Everything. Nah, ini tren, salah satu tren network, bring your own device, BYOD. Ya, tren yang mengubah bagaimana perangkat digunakan. Ya dulu kita harus pergi karena dulu, kalau dulu hanya pakai komputer untuk kerja, ya komputer nggak mungkin dibawa kemana-mana, jadi kita yang harus pergi ke komputer. Tapi sekarang karena ada, dulu dimulai dari era laptop, ya sampai sekarang tablet, smartphone, ataupun perangkat macam-macam yang lain, sehingga kita bisa bekerja di mana saja. Perangkat itu bisa kita bawa bersama dengan kita. Kemudian dengan dukungan jaringan yang baik, maka bisa terjadi online collaboration. Ya, saya bekerja bersama dengan orang yang ada di lain tempat. Bisa, ya online collaboration. Termasuk juga kita, ya kita antara mahasiswa dengan dosen bisa menjalankan proses belajar mengajar karena ada dukungan jaringan yang baik. Oke. Kemudian video communication, ya sekarang ini sudah, apalagi sekarang masa pandemi seperti ini ya, ini menjadi salah satu alat utama kita ya, video call, video conference untuk bisa berkomunikasi. Ya ini udah prediksi sejak dulu bahwa penggunaan video komunikasi semakin lama semakin naik. Nah ini belum ada grafik tahun 2020. Kalau 2020 di masa pandemi seperti ini udah grafiknya udah sangat tinggi sekali penggunaan komunikasi video. Oke. Ini kalian bisa baca sendiri apa sih keuntungannya, kalian bisa tahu sendirilah ya keuntungannya. Oke. Nah, ini kemudian satu cloud computing, tren baru ya. Kalian juga pasti pernah dengar. Apa sih cloud computing itu ya? Cloud computing, kalau bahasa Indonesianya cloud, awan, computing, menghitung atau bekerja gitu ya, bekerja di awan gitu. Ya artinya maksudnya menggunakan sumber daya komputasi, hardware ataupun software yang menyediakan layanan melalui jaringan. Individu atau organisasi dapat menggunakan layanan ini dengan metode penyewaan. Cloud computing sebenarnya adalah tren saat ini yang sekarang sedang tren-trennya, bagaimana kita mengakses dan menyimpan data. Contoh sederhananya seperti ini. Di zaman saya, orang kalau mau nyimpan, orang itu sangat sering punya flash disk atau hard disk eksternal untuk nyimpan data-datanya. Kalau sekarang ya, era milenial sekarang ya, ngapain kita nyimpan data di hard disk eksternal atau di USB? Simpan aja di Google Drive gitu. Toh kita bisa gratis nyimpan di situ. Nah, ketika kita menyimpan di Google Drive itu ya, itu artinya kita nyimpan data kita di cloud, ya, di tempat yang lain. Gitu. Tidak bersama-sama dengan kita perangkatnya. Kita bahkan nggak tahu dan kita nggak mau tahu itu perangkat disimpan di mana ya, bentuk servernya gimana ya, kita nggak perlu tahu. Yang penting kita bisa mengupload data kita di Google Drive dan kita bisa mengambilnya setiap saat. Nah itu contoh sederhananya cloud computing. Contoh yang kedua misalnya penggunaan software. Kenapa ya saya harus menginstal Microsoft Office atau Open Office di komputer saya gitu? Misalnya kenapa saya harus membeli software Microsoft Office? Udah mahal gitu kan, digunakan hanya untuk ngetik Word aja lagi. Padahal saya bisa dapat gratisan. Contohnya Google Docs. Ya, saya bisa membuat dokumen menggunakan Google Docs tanpa perlu menginstal Office di komputer saya. Nah, artinya Google itu udah menyediakan software pengolah data yang disebut dengan Google Docs. Kita nggak perlu tahu itu diinstalnya bagaimana di sana. Yang penting kita tetap bisa ngetik, kita bisa tetap menyimpan data kita. Nah, jadi kita udah menggunakan sumber daya software itu yang di mana gitu, di awan kah gitu, yang pasti dia di tempat lain gitu. Nah, kalau kita pengen belajar lebih jauh tentang cloud computing, ya saya sarankan kalian coba cari informasi tentang salah satu perusahaan yang paling besar ya untuk layanan cloud, itu AWS ya, Amazon Web Service.
Amazon Web Services itu sangat sering memberikan training-training gratis tentang materi cloud ataupun tentang layanan yang ditawarkan oleh Amazon. Bahkan Amazon sendiri, AWS sendiri sering memberikan gratisan ya, uang dolar gitu dalam yang bisa dimanfaatkan untuk menyewa, apakah menyewa server mereka, menyewa aplikasi gitu yang dapat kita gunakan. Nah, tentu apa keuntungannya menggunakan cloud ya? Kalau saya mau buat website, saya nggak perlu beli sebuah server. Contoh sederhananya seperti itu. Saya sewa aja kapasitas server, bahkan saya sewa aja aplikasi web servernya. Gitu. Sehingga itu bisa menurunkan biaya infrastruktur. Makanya kalau kalian masuk, sering dengar, sekarang adalah eranya era revolusi industri 4.0. Ya, di mana salah satunya adalah cloud computing. Artinya fokusnya sekarang adalah pada ide. Ya, tidak ada masalah lagi. Saya harus punya modal yang besar untuk membeli sebuah server, membeli aplikasi gitu, nggak penting lagi. Yang penting adalah ide yang bagus. Kita aplikasikan, langsung bisa kita jalankan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar ya seperti Tokopedia, Gojek itu servernya menggunakan layanan cloud. Ya, menggunakan layanan yang saya bilang tadi, AWS. Nah, ada target-target layanan. Cloud ini siapa sih yang pakai gitu ya? Tentu pertama siapa yang pakai dan apa yang dia tawarkan. Tentu ada yang sifatnya public cloud ya, aplikasi dan layanannya tersedia untuk umum, gratisan. Contohnya ya yang paling umum ya Google Drive untuk nyimpen data gratis. Ada Google Apps tadi contohnya dokumen Google untuk ketik pengolah data gratisan. Tapi kalau Google juga menyediakan Google Drive berbayar, tentunya yang lebih aman dan kapasitasnya lebih besar. Ada yang sifatnya private cloud, ya ini tentu kalau perusahaan pasti maunya bayar biar dia dapat yang lebih secure, lebih aman. Ada yang hybrid artinya saya untuk layanan ini nggak apa-apa pakai yang gratisan, untuk hal lain pakai yang berbayar gitu ya. Kemudian berdasarkan jenis layanannya ada 3 hal. Pertama, software. Cloud itu menawarkan software, ada menawarkan platform, dan menawarkan infrastruktur. Jadi mereka menggunakan bahasa service ya, karena disewakan jadinya jasa menyewakan software, menyewakan platform, ataupun menyewakan infrastruktur. Kalau software, kita butuh software yang nggak usah beli lagi, sewa aja, aksesnya via cloud. Atau kita mau membutuhkan sebuah platform tertentu untuk membangun sebuah sistem misalnya, ya nggak perlu kita beli semua lisensi platform, kita cukup sewa aja. Infrastruktur juga begitu, kita butuh server, ya kita sewa aja, nggak usah beli. Ya, kalian bisa lihat video-video ini, kalian cari di YouTube. Oke, selanjutnya data center. Nah, tadi semua orang pada nyimpen data di cloud, di Google Drive. Berarti Google itu punya sebuah tempat yang untuk nyimpen data yang begitu banyak dari jutaan penggunanya di seluruh dunia. Nah, tentu itu disebut dengan data center. Data center adalah sebuah tempat, fasilitas, di mana di dalamnya tentunya menyimpan semua data-data. Ya, perangkatnya namanya tentunya server. Nah, tentu kalau kita lihat di sini fasilitasnya gimana di dalam, ya pasti dia punya server-server yang berkemampuan tinggi, ya banyak di situ servernya, sampai disebut dengan server farm. Servernya di cluster-clusterin, server cluster. Juga redundant server pasti. Koneksi datanya juga pasti redundant supaya karena orang sekarang kalau pakai metode cloud dia mengandalkan internet, maka koneksinya harus redundant supaya kalau ada masalah koneksi, yang satu putus, yang lain tetap ada sehingga user itu tetap bisa mengakses datanya. Sistem penyimpanan datanya redundan. Tentu sistem kelistrikannya juga harus redundan. Nggak mungkin hanya menggunakan satu pemasok listrik. Dan juga ruang data center ini harus diatur, harus bersih ya, harus kering. Maka ada pengatur kondisi lingkungannya. Ya, mengatur panas, ventilasi udara, kondisi udara, angin, kelembapan diatur. Nah, kalau kalian mau lihat, ketik aja data center Facebook atau data center Google di YouTube.
Kalian bisa lihat nanti gimana besarnya data center mereka. Oke, data center ini biasanya menggunakan konsep virtualisasi untuk meningkatkan efisiensi. Kalian coba cari dulu apa arti virtualisasi. Ya, contohnya AWS, Amazon Web Server, Amazon Web Service sebagai salah satu penyedia layanan cloud terbesar di dunia. Jadi dia memang dari Amerika, tapi servernya nggak hanya di Amerika. Ya, yang terdekat dari Indonesia itu ada di Singapura. Nah, jadi kalian belajar apa sih maksudnya itu server clustering dan apa hubungannya dengan virtualisasi. Oke, hanya perusahaan besar aja yang punya data center ya. Kalau di Indonesia ya pasti perusahaan-perusahaan ISP, perusahaan telekomunikasi pasti punya Telkom, Indosat XL, Friend pasti punya itu data center. Oke, selanjutnya teknologi rumah cerdas. Nah ini juga kalian bisa lihat di Google gimana sih smart home contohnya ya. Yang pasti sekarang nggak hanya komputer dan smartphone aja yang terhubung ke internet. Bisa mobil, bisa AC, pintu gitu ya. Jadi bisa diakses dari jarak jauh. Bayangkan rumah di mana kulkas dapat otomatis memesan makanan saat stok habis. Pendingin ruangan otomatis menyala saat kita dalam perjalanan pulang. Microwave yang memasak sendiri berdasarkan jadwal. Nah, itu banyak contoh juga ya. Contoh TA membuat sensor bisa mendeteksi dispenser air, udah mau habis airnya, ngasih notifikasi ke handphone, jadi kita otomatis beli. Atau kalau AC atau lampu, itu udah umum, bisa diakses, dimatiin, dihidupkan dari jarak jauh. Nah ini kulkas ya, gimana kulkas itu harus bisa tempatnya kan sebenarnya udah jelas, mana tempat sayur, tempat daging, tempat botol, tempat telur. Jadi kalau habis harusnya bisa dicek ya pakai sensor sehingga otomatis dipesan. Sehingga rumahnya semakin lama semakin cerdas gitu. Cuman rumah yang cerdas tentunya penghuninya juga harus cerdas ya. Nah, beberapa contoh teknologi smart home yang sudah digunakan ya mengenai lampu saklar gitu ya, efisiensi, keamanan, sensor jendela, pintu gitu ya, sensor asap atau api, CCTV. Nah, ini udah sering dipakai. Nah, ini yang kemudian sekarang dikembangkan yang gimana pemasak atau pembuat kopi yang bisa diakses dari jarak jauh juga yang terhubung ke internet atau kulkas tadi contohnya. Nah, selanjutnya ada teknologi wireless broadband. Broadband itu kan artinya jalan yang lebar, artinya ada koneksi yang bagus, ya menyediakan bandwidth yang besar, tapi dia wireless tanpa kabel. Nah, ini rata-rata orang yang kalau mau pakai koneksi yang bagus harus pakai kabel, karena bagaimanapun juga kabel fiber optik saat ini kabel yang terbaik yang memiliki bandwidth yang paling besar ya. Kalau saya baca sampai 100, ada yang bisa sampai 100 gigabit per second. Sementara kalau wireless ya kita tahu sendiri kalau 4G itu katanya 100 Mbps, 100 megabit per second, itu pun belum tentu segitu. 5G katanya 7 gigabit per second, ya kita lihat aja nanti apa benar bisa sampai segitu. Nah, tentu orang-orang yang gunakan wireless ya tapi ingin koneksinya kencang, ya itu hanya orang-orang yang berada di daerah yang memang tidak mendapatkan layanan kabel. Biasanya contohnya di daerah rural, ya dia pakai yang terbaik saat ini ya 4G LTE. Kemudian ada juga di rumah ini power line teknologi, artinya satu kabel ya, kira-kira gitu satu kabel, tapi kabel ini sekaligus sebagai kabel listrik dan juga sebagai kabel LAN, kabel data ya, jadi hemat kabel. Oke. Kemudian nah selesai situ sampai di situ tentang network jaringan, tren network saat ini. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di forum pertemuan 2 di e-learning. Nah, slide selanjutnya ini hanya tentang Cisco ya, karena kita dulu ada kerjasama dengan Cisco. Apa sih Cisco itu? Cisco itu adalah sebuah perusahaan ya, yang paling terkenal dia jualan perangkatnya ya router dan switch ya.
sebenarnya banyak perusahaan penyedia layanan jaringan yang lain. Tapi ya kalau seperti yang sekarang mungkin yang terkenal Mikrotik, atau yang terkenal bagus dan mahal itu Juniper dari Amerika juga. Tapi Cisco ini memang sangat laris dan dia terkenal karena dia punya Cisco Academy, ya, jadi punya kurikulum mengajarkan orang-orang agar mampu memiliki keahlian di bidang jaringan. Nah, Cisco menawarkan pelatihan itu tadi yang saya singgung, ya, menawarkan jalur sertifikasi sebagai bentuk kemampuan gimana cara instalasi, konfigurasi, operasi, troubleshooting permasalahan jaringan. Nah, ini level-levelnya dari pertama sekali entry level, masuk ke associate, ya, sampai associate ini masih level dasar, baru level menengahnya profesional, level tingginya expert. Yang paling top nanti arsitek. Sebenarnya materi kita untuk di Jarkom 1, kalau nanti kalian ngambil Jarkom 2, ngambil implementasi Jarkom 1, implementasi Jarkom 2, itu sebenarnya materi-materinya dari Cisco level entry sampai level associate, ya. Oke, demikian dari sampai di sini dulu materi kita pertemuan kedua. Ya, kita udah membahas tentang 4 pilar arsitektur jaringan yang baik, fault tolerance, scalability, quality of service, dan security. Di dalamnya juga tadi kita membahas apa perbedaan circuit switch network dan packet switch network. Kemudian kita membahas tren teknologi saat ini, wireless broadband, kemudian ada bring your own device, ada pemanfaatan power line teknologi, smart home teknologi, ya, dan lain-lain. Kemudian sedikit tadi saya jelaskan tentang sertifikasi Cisco. Nah, kalian bisa, materi ini sebenarnya udah di-share ya, kalian bisa cek di sini. Oke, untuk jawaban untuk soal-soal di sini kalian bisa jawab sendiri aja ya. Saya belum jadikan tugas, ini untuk latihan bagi kalian. Tugas nanti saya berikan setelah pertemuan ketiga. Oke, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di forum pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan tetap semangat.